Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, siang ini kita ingin berbincang tentang bagaimana kita mengasah rasa akhirat. Kenapa kita bahas? Karena Ramadan ini memang waktu yang tepat bagi kita untuk bisa mengasah rasa akhirat. Ya. Kenapa kita harus mengasah rasa akhirat? Ya. Karena kalau orang memiliki rasa akhirat yang tumpul, pasti dia akan memiliki rasa dunia yang tajam. Ya, sehingga kalau ada orang yang memiliki rasa akhirat yang tumpul, hidupnya akan dipenggal oleh rasa dunia. Dan itu musibah. Ya, itu musibah. Kalau seandainya ada orang yang ternyata rasa dunianya lebih kuat dari rasa akhirat. Karena memang hidup ini tidak akan pernah bisa dilepaskan dari rasa. Bagaimana mungkin kita hidup tanpa rasa? Dan soal rasa ini memang ada dua, ada rasa dunia dan ada rasa akhirat. Ya. Itu semakin kita yakini dari apa yang dikatakan oleh beliau Utsman ibnu Affan. Bila pernah menyampaikan pesan kepada kita dua pesan yang disampaikan oleh beliau. Nah, pesan beliau ini kita temukan ada di kitab Nashaihul Ibad, sebuah kitab yang Mas Fakih hafal isinya juga ya Mas Fakih. Nashaih itu kitab syarah, kitab penjelasan dari kitab aslinya. Nah, kitab aslinya adalah Mumbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Kalau Nashaihul Ibad disusun oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya, beliau wafat di 1314 Hijriyah. Nah, kalau yang Mumbihatnya itu disusun oleh beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Nah, di kitab ini sang penulis, ya, dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, menyebut pesan dari Utsman ibnu Affan. Ya. Pesannya ada dua. Ini kata beliau Utsman ibnu Affan, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Kesedihan dunia itu menjadi kegelapan bagi hati. Ya, kesedihan karena urusan dunia. Itu kalau sampai orang sedih karena urusan dunia, itu bisa gelap hati. Ya, karena hatinya gelap, ya tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang begitu banyak bertebaran. Sebagai contoh, kita kalau dihina sedih enggak Bapak Ibu? Sedih. Itu sedih dunia atau sedih akhirat? Itu kan kesedihan dunia. Maka apa yang akan terjadi ketika orang dihina? Gelap mata atau terang mata? Gelap mata. Ya. Maka yang terlihat ya cuma gelap. Yang kelihatan apa? Marah, benci, dendam, ingin membalas. Yang semuanya itu kan wujud dari sebuah kegelapan. Itu hammud dunya. Ya. Tetapi sebaliknya, wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Ya. Kalau kesedihan akhirat, ya, kesedihan karena urusan atau perkara akhirat, itu justru menjadi cahaya bagi hati. Ya. Hati kita akan terang benderang ketika kita memiliki kesedihan akhirat. Ya. Apa contoh kesedihan akhirat? Semalam tidak tahajud,
sedih sekali, kenapa kok semalam saya tidak tahajud. Iya. Kenapa di hari yang kesekian, hari kesekian aja, Ramadan sudah lewat, kok saya 2 juz saja belum selesai. Ya terus sedih. Nah kalau ini kesedihan akhirat. Ya. Pulang tarawih, lupa tadi belum memasukkan kotak infak. Ya sedih nggak Pak? Ya sedih. Bukti sedih, balik lagi. Karena kalau nggak balik lagi, sedihnya nggak bisa hilang, keinget. Iya. Sama seperti kalau kehilangan uang, sedih nggak? Sedih. Ya akan hilang kalau uangnya ketemu. Maka kalau kita betul sedih, ya sampai rumah, ya Allah, ternyata ini uangnya masih ada di saku. Balik atau ditunda besok? Kalau ditunda besok, apa jaminan besok masih hidup, masih bisa sedekah, ya. Apa jaminan uangnya masih ada, ya. Jadi inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang beliau sampaikan ini kita jadi faham, ya. Kalau hammun, ya, ini bahasa Arab, ya, kesedihan, kegelisahan, kegundahan, keresahan, itu ada 2. Ya, ada yang hammunnya dunia, ada yang hammunnya akhirat. Nah dari hammun ini saja sebenarnya itu mewakili, ya, kita lebih kuat ke rasa akhiratnya atau rasa dunianya. Ya, kita lebih banyak sedih urusan dunia atau urusan akhirat. Ketinggalan jamaah masbuk, itu sedih nggak Bapak Ibu? Ya, kalau pakai logika Utsman ibnu Affan, ya sedih, ya kesedihan akhirat. Ya Allah, kenapa sampai masbuk? Ya. Apalagi kalau sampai lewat jamaahnya. Syekh Abdurrahman, beliau salah satu guru Imam Asy-Syafi'i. Ya, pada maghrib beliau kedatangan tamu. Ya, tamu ini bertanya soal agama. Saking asiknya sampai lupa waktu. Jadi ketika tamunya pamit, beliau baru sadar, jangan-jangan udah Isya nih. Akhirnya beliau ke masjid dan betul salat Isya baru saja selesai. Beliau sedihnya bukan main. Nah, untuk menebus kesedihan itu apa yang beliau lakukan? Nyari orang yang belum sholat Isya untuk diajak sholat Isya bareng biar bisa jamaah. Nanya sekitar masjid, nggak ada. Ya, karena nggak ada, kemudian lingkarnya diluaskan, nyari sekampung, semuanya udah sholat Isya. Akhirnya keluar kampung. Sekedar nyari orang yang belum sholat Isya, nggak temukan beliau. Akhirnya lebih jauh lagi, hingga akhirnya sampai hampir tengah malam beliau tidak menjumpai ada orang yang belum sholat Isya. Itu di zaman beliau, ya. Kalau di zaman sekarang gampang nggak? Gampang, ya. Itu kan menunjukkan, ya, beda antara orang dulu dengan orang sekarang. Itu kalau sampai tengah malam, ya, ibaratnya kalau kampungnya di Pugeran, kalau sampai tengah malam tuh nyampe mana? Nyampe Minggir barangkali, ya. Karena nggak menjumpai, akhirnya beliau memutuskan, ya sudahlah, saya pulang aja. Tapi beliau kemudian berijtihad, ya. Berarti saya kehilangan 27 derajat salat berjamaah. Akhirnya beliau istihad, dah saya pulang aja, saya nanti akan salat Isya 27 kali.
untuk menebus kesedihan beliau. Bayangkan sholat Isya 27 kali, kan sholat jamaah itu nilainya sama dengan 27 tingkatan bila dibanding dengan sholat sendirian. Ya, kebayang 27 kali 4 rakaat itu berapa rakaat? Kita 8 plus 3 11 tarawih aja kalau agak panjang dikit. Ya Allah, dan betul ketika sampai di rumah beliau sholat 27 kali. Iya, itu ijtihad beliau karena beliau ulama. Iya. Teparlah 27 kali 4 kan. Rakaat. Nah, dalam tidurnya beliau mimpi. Apa yang beliau lihat? Dalam mimpi itu beliau lomba balap kuda sama teman-teman beliau yang biasa ketemu di masjid. Beliau memacu kudanya sekencang-kencangnya, tapi merasa nggak bisa mengejar teman-temannya. Ya, sesama jamaah masjid itu berusaha lebih kencang lagi, tapi juga nggak bisa kekejar. Sampai kemudian ada seseorang yang menjajari beliau dan kemudian menyampaikan, ya Syekh, engkau tidak akan bisa mengejar mereka. Kenapa? Karena engkau sholatnya sendirian. Karena engkau sholatnya sendirian. Begitu bangun, mimpi itu kan jadi isyarat. Ya Allah, berarti 27 kali sholat Isya tidak bisa menyamai sholat Isya berjamaah 1 kali. Ya, beliau sampai segitunya itu kan karena beliau memiliki hamun akhirat. Kalau nggak memiliki kesedihan akhirat, ya nggak nemu jamaah, ya udah pulang sholat sendirian. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, orang kalau kesedihan dunia, kata beliau itu akan menjadi zulmah fil qalbi, kegelapan di dalam hati. Apa saja bentuk kesedihan yang itu perkaranya adalah perkara dunia, itu akan menjadi kegelapan bagi hati. Kucing tetangga buang kotoran di halaman rumah bapak ibu, susah nggak? Susah. Akibat susah, ngelihat kotoran kucing itu sebagai apa? Ya kotoran kucing. Tapi bayangkan, ini cuma perkara dunia. Kita nggak sedih, apa-apa. Maka yang kelihatan kotoran kucing atau emas intan berlian. Hati akan melihat kotoran kucing itu serasa emas intan berlian. Loh kok bisa? Loh kalau kucing tetangga buang kotoran di halaman rumah kita, itu kita sudah meringankan beban tetangga enggak? Tetangga jadi ada beban enggak urusan kotoran kucing dia? Itu kan tanpa sengaja kita sudah meringankan beban tetangga. Berarti kita sudah baik sama tetangga tanpa disadari. Nah, baik sama tetangga itu pahalanya banyak nggak Bapak Ibu? Oh banyak. Ya. Maka kalau kesedihan dunianya nggak ada, yang muncul adalah saya sedih kalau saya marah. Nah, pada saat itulah nanti akan menjadi nurun fil qalbi. Pak Bu, kalau kita dihina, dan kemudian kita sedih karena penghinaan, maka hati kita hanya melihat gelap. Padahal waktu kita dihina, di depan kita ada apa? Bertebaran itu emas intan berlian, yang hanya bisa dilihat dengan hati yang terang, dengan hati yang bercahaya. Apa emas intan berliannya? Ya ada emas bernama ikhlas, intan bernama sabar, mutiara bernama memaafkan. Itu betul-betul bertaburan ketika kita dihina oleh siapapun.
Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu soal kesedihan itu bukan urusan sepele. Orang kalau membiarkan kesedihan itu kesedihan dunia, ya, menguatkan, membiarkan kesedihan dunia dia menguat, ya pasti akan menjadi kegelapan di hati. Yang wujud kegelapannya ya, kadang tidak disadari oleh kita. Ini beberapa contoh wujud kegelapan hati akibat kesedihan dunia. Apa contohnya? Wujudnya senang beramal baik karena jelas balasan dunianya. Jadi akan senang beramal baik karena jelas balasan dunianya. Kita kena nggak poin ini Bapak Ibu? Lagi banyak hutang nih, ya, nggak lunas-lunas. Terus ada yang ngasih amalan, Pak coba amalankan ini, baca sholawat 100 kali sehari, dijamin Pak nggak sampai sebulan hutangnya lunas. Semangat nggak? Oh semangat. Itu semangatnya semangat cinta Rasul atau cinta balasan dunia? Ya, semangatnya bukan cinta Rasul. Ya. Dan ternyata apa yang terjadi? Sampai sebulan hutangnya belum lunas. Padahal katanya kalau mengamalkan hutangnya lunas. Ternyata enggak lunas. Kira-kira yang mengamalkan sholawat ini bakalan gimana? Percuma saya baca sholawat kalau ternyata hutangnya tidak lunas. Percuma saya baca sholawat. Bayangkan kalau kalimat ini nyampe ke Rasulullah, itu kira-kira perasaan Rasulullah gimana Bapak Ibu? Perih. Ya Allah, ternyata ya, kalaupun seandainya hutangnya lunas, alhamdulillah, hutangnya lunas. Itu begitu Rasulullah dengar, rasanya Rasul kecewa enggak? Ternyata ini orang kirain baca sholawat itu karena cinta ke saya. Ternyata itu kalau kita cermati itu menggambarkan cahaya atau kegelapan. Kegelapan. Iya. Jadi senang beramal itu karena baik, karena jelas balasan dunianya. Ya. Jadi senang beramal baik bukan karena amal baiknya. Ya. Dan kalau kita mau lihat Bapak Ibu bisa nggak menyebutkan satu amalan baik yang Bapak Ibu melakukannya karena memang senang sama amal baik itu, bukan karena senang terhadap lainnya. Kenapa nggak langsung ada yang menyebut? Bingung nyari yang mana gitu. Kalau boleh kita coba cek, iya, salah satu amalan di bulan Ramadan ini kan salat tarawih, betul? Ya, Bapak, Ibu seneng nggak salat tarawih? Ini nggak menjawab itu karena saking senengnya atau? Iya seneng lah, masa nggak seneng sama salat tarawih. Baik, kalau Bapak Ibu seneng salat tarawih, yang bikin Bapak Ibu seneng salat tarawih itu apanya? Ada nggak yang bilang begini, saya semalam seneng sekali tarawih di masjid itu. Kenapa seneng Pak? Imamnya suaranya merdu. Imamnya suaranya merdu. Ada nggak orang yang senang sholat tarawih karena imamnya suaranya merdu? Ada? Ada di sini orangnya? Kalau ada, berarti yang disenangi oleh orang ini sholat tarawihnya atau suara merdunya? Itu akan terkonfirmasi kalau besoknya sholat lagi di masjid itu dan ternyata imamnya ganti. Kemarin imamnya suaranya merdu, hari ini imamnya suaranya sumbang. Itu nikmatnya tarawih sama atau beda? Ya beda. Nah kalau beda,
Berarti yang dia nikmati tarawih atau suara merdu? Suara merdu. Dan itu sesuatu yang wajar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu makan, makanan ini enak sekali. Ketika makanan itu enak, kira-kira nikmatnya sama nggak antara makanan itu ada di piring yang mahal dengan makanan itu ada di piring yang plastik yang murahan? Nikmatnya makanan itu sama atau beda? Sama. Kenapa sama? Karena yang saya nikmati makanannya. Kalau ada orang yang bilang ya beda lah nikmatnya, berarti yang dia nikmati piringnya. Maka kalau seandainya ada orang yang ya bedalah ya, tarawih yang imamnya merdu dengan imamnya sumbang, berarti ini clear yang dia nikmati bukan tarawihnya. Kira-kira malaikat nyatat amal orang ini amal tarawih atau amal mendengarkan suara merdu? Oh, yang parah itu kalau sampai bilang saya kalau sholat zuhur ya sholat tarawih, ada tarawih di sini? Ada, itu banyak jamaahnya kok di sini. Coba aja nanti malamnya sholat di sini banyak jamaahnya, nggak kelihatan. Saya senang kalau sholat di Masjid Salahuddin itu. Apa yang bikin senang? AC-nya sejuk. AC-nya sejuk. Ini orang berarti sedang sholat atau sedang ngadem? Sedang ngadem sambil sholat. Tapi kira-kira kalau malaikat mencatat amal orang ini, berarti amalnya sholat atau ngadem? Soalnya di luar panas ya, mendingan di dalam aja lah. Ngadem sekalian sholat itu yang dominan ngademnya. Jadi inilah wujud kegelapan hati akibat kesedihan dunia yang lebih kuat daripada kesedihan akhirat. Yang kedua, berat melakukan amal baik yang hanya ada balasan akhiratnya. Yang hanya ada balasan akhiratnya. Ya contoh paling mudah, memaafkan. Iya, itu balasannya besar enggak? Besar. Ya, wujudnya akhirat. Ringan atau berat memaafkan? Ya, itu karena sudah ya, terbiasa dengan kesedihan dunia. Berat. Padahal apa beratnya? Memaafkan. Beratnya di mana? Pahalanya banyak loh. Ya, jadi tiket masuk surga. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Memaafkan itu akan menjadi tiket bagi kita untuk masuk surga. Tapi kok berat? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Dan yang ketiganya, kecewa saat amal baik berbalas keburukan. Wah, ini kita kena nggak Bapak Ibu? Saya udah baik sama dia, tapi dia membalas kebaikan saya dengan keburukan. Kecewa? Padahal kalau amal baik kita dibalas dengan keburukan, pahalanya dikurangi atau dilipat gandakan. Kan dilipat gandakan. Ada pahala ikhlas, pahala sabar, pahala memaafkan, pahala terus berbuat baik. Berapa lipat itu pahala ketika amal baik kita dibalas dengan keburukan. Ya, tapi ya gimana ya? Hatinya gelap karena kesedihan dunia. Termasuk nanti mengaitkan kesenangan dunia dengan amal baik yang sudah dilakukan. Itu menunjukkan hati yang gelap. Ya. Wah, saya itu padahal baru 6 minggu sholat duha. Wah, udah dapat rezeki 50 juta. Senang sekali. Iya, senang sekali. Iya. Yang dia senangi apanya Bapak Ibu? Salat duhanya atau 50 jutanya? Sebenarnya kita bisa cross check kan? Pak, senang ya dapat 50 juta setelah salat duha? Iyalah senang. Gak sia-sia saya salat duha dapat 50 juta. Pak,
kalau seandainya dalam 6 minggu ini ya Bapak nggak sholat duha, kira-kira hari ini dapat nggak uang 50 juta? Dapat nggak rezeki 50 juta? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Ya jawabannya ada 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama dia akan mengatakan, ya enggak juga sih, kalaupun saya enggak sholat duha ya tetap saya dapat 50 juta. Ya, berarti kan fix. Ya, 50 juta itu karena apa? Karena memang Allah baik. Ya, Allah sudah merencanakan ngasih 50 juta. Ya, tidak ada klaim. Ya, tapi karena hatinya gelap ya diklaim. Ya, tapi bisa jadi jawabannya ya kalau saya nggak sholat duha nggak mungkin. Ya saya dapat 50 juta ini kalau saya nggak sholat duha. Ya ini betul-betul karena saya sholat duha. Kalau saya nggak sholat duha nggak mungkin saya dapat 50 juta. Itu sama dengan dia beranggapan apa? Allah itu hanya akan ngasih saya uang 50 juta kalau saya sholat duha. Coba saya nggak sholat duha, Allah nggak bakalan ngasih. Ya, ini beradab atau nggak beradab sama Allah? Ini kan nggak beradab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu mencerminkan kegelapan. Nah, beda Bapak Ibu kalau ya karena kesedihan akhirat, hati itu jadi terang. Ya, betul-betul kalau kita membiasakan sedihnya ini urusan akhirat, iya. Betul-betul sedih urusan akhirat, ya. Mau tidur ingat astagfirullah. Tadi siang kok saya ngerasani teman ya. Baru keinget, iya itu sudah jatuh ngerasani. Bisa tidur nggak Bapak Ibu? Kalau urusannya begini, ya, mau tidur berbaring baru ingat kalau gerbang belum digembok, bisa tidur nggak? Enggak, aduh nggak bisa tidur, baru bisa tidur kalau digembok. Iya. Nah padahal urusannya lebih berat mana? Ya, urusan gerbang yang belum digembok atau urusan berbuat salah yang belum minta maaf. Iya. Maka kalau orang sudah berusaha ya mengasah kesedihan akhirat, dan mengasah kesedihan akhirat itu sebenarnya sama dengan mengasah rasa akhirat. Maka yang tadi kita sampaikan, senang beramal baik semata karena amal baiknya. Senang beramal baik itu ya karena amal baiknya, bukan karena faktor-faktor lainnya. Enggak, faktor lain itu enggak penting. Yang saya tahu amal ini disukai oleh Allah. Ya, makanya saya senang dengan amal ini. Nah, maka ini di bulan Ramadan penting bagi kita, salah satu cara mengasah rasa akhirat Bapak Ibu. Iya. Sedekah itu amal baik bukan? Amal baik. Bapak Ibu senang nggak sedekah? Senang. Itu senang karena sedekahnya atau senang sama orang yang dikasih sedekah? Iya. Jadi ini ceritanya Ramadan ini pengen banyakin sedekah gitu ya. Kan Bapak Ibu membuat list kan, orang-orang yang nanti akan dikasih sedekah, orang-orang yang tentu membutuhkan, orang-orang yang memang masuk kategori fakir miskin, ya. Nah, kemudian di list ada A, B, C, D, ya. Giliran F, Bapak Ibu tahu kalau F ini orang yang nggak baik sama Bapak Ibu, tapi dia miskin, dia butuh dibantu. Cuma ini orang ya, sering bikin kesel. Kira-kira si F ini masuk list nggak? Nah itu berarti iya, rasa akhiratnya belum kuat. Iya, karena kalau si F ini masuk ke list, maka di antara sekian banyak sedekah, yang pahala sedekahnya paling banyak, sedekah ke yang mana? Ke si F ini kan. Tapi kenapa sih? Jangan doa, coret tuh si F itu. Dia ngeselin masa dikasih sedekah. Nah itu iya, berarti kesedihan akhiratnya masih tumpul. Ya, jadi nembung Ramadan ya, prioritaskan yang menerima sedekah itu orang-orang yang suka ngeselin, yang suka jengkelin. Ya, itu list yang paling awal. Kalau masih kurang, nah baru orang-orang yang baik ke kita.
Yang keduanya, merasa sangat bahagia saat beramal baik walau tidak membuahkan kesenangan dunia. Wah, itu senang, bahagia ya. Kalau amal baiknya tidak membuahkan kesenangan dunia. Beramal nggak ada yang muji, malah senang. Kalau ada yang muji itu malah susah ya. Kenapa sih sampai ada yang lihat ya? Kenapa sih sampai ada yang tahu gitu. Nah, itu ciri orang yang hatinya terang. Jadi lebih senang. Amal baiknya itu tidak membuahkan kesenangan dunia. Jadi kalau nggak ada kesenangan dunianya itu merasanya aman. Merasanya aman. Aman dari segala hal yang mungkin bisa menghilangkan nilai kebaikan itu. Dan semakin bahagia saat amal baiknya berbuah kepahitan dunia. Itu orang kalau hatinya terang. Kenapa? Karena ketika amal baiknya dibalas dengan kepahitan dunia, hati yang terang akan melihat limpahan pahala yang jauh lebih banyak. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Makanya bapak-bapak ya lebih senang baik sama istri itu waktu istri menyenangkan atau nyebelin, Pak. Itu orang yang terang hatinya itu justru lebih senang baik sama istri ketika istri nyebelin. Pak, pernah nggak pas berangkat ke kantor suka istri itu nggak ngenai? Mungkin pernah kali. Ada rencana apa Pak pulang? Kalau kemudian Bapak pulang, saya mau beli sesuatu yang disukai oleh istri. Sebagai balasan, tadi pagi ngomel-ngomel. Itu salah nggak? Kalau salah, di mana salahnya? Dan kalau itu dilakukan oleh Bapak, pulang gitu dengan sikap ceria, Ibu, ini Bapak baru saja membeli, mudah-mudahan Ibu suka. Wah, istri langsung kaget enggak? Pernah Pak ada? Atau berpikir, nih pulang kerja saya mampir kemana ya? Kenapa kok mikir mampir? Daripada pulang diomelin, tadi pagi saja diomelin, ini pulang-pulang pasti omelannya lebih kencang nih. Nah, itu kan sangat tergantung sejauh mana hati melihat ini sebagai kesempatan untuk melakukan amal kebaikan. Jadi semakin bahagia saat amal baiknya berbuah kepahitan dunia. Karena itu bagi orang-orang yang hatinya terang, gak pernah terungkap kenapa doa saya kok belum diijabah. Gak mungkin ada pertanyaan seperti itu. Saya udah 20 tahun nih doa, tapi kok gak diijabah. Karena sekali lagi yang penting itu amalnya atau hasilnya. Lebih berharga amal atau hasil? Salat duha itu jauh lebih berharga. Walaupun salat duha menghasilkan rezeki sampai 300 juta. 300 juta itu tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan kebaikan kita melakukan salat duha. Jadi hasil itu tidak penting. Saya mungkin pernah menyampaikan Bapak Ibu pernah lihat orang yang suka mancing? Berangkat habis isya, bawa pancing. Mancing di sungai. Semalaman itu Pak ditungguin pancing sampai nggak tidur. Menjelang subuh pulang, nggak dapat ikan. Kecewa nggak? Dia pulang membawa kecewa atau puas? Puas. Kenapa? Karena yang dia sukai mancingnya, bukan ikannya. Masa kita beramal baik kalah sama pemancing? Saya tuh udah baik sama dia tapi boro-boro membalas terima kasih saja enggak. Udah blacklist. Jangan lagi dikasih amal kebaikan. Terakhir Bapak Ibu, susah dan sedih saat melakukan amal sia-sia apalagi dosa. Nah, ini tanda terangnya hati, susah dan sedih saat melakukan amal sia-sia apalagi dosa. Kenapa?
Karena orang kalau hatinya terang itu bisa melihat kotoran yang melekat di hatinya itu kelihatan. Itu yang membuat dia susah. Sama seperti kalau seandainya Bapak Ibu makan apalah atau ngambil kopi semisal kopinya jatuh mengenai baju. Nah karena cuacanya terang, kotornya kopi di baju itu kelihatan. Susah nggak? Oh susah. Sedih nggak? Ya Allah baju baru masih sedih. Kenapa? Karena melihat kotoran itu di baju. Tapi coba kalau seandainya ngambil kopi gelap Pak. Karena gelap nggak tahu nyenggol kena pakaian. Itu sedih nggak? Wah, enggak, kotorannya nggak kelihatan, nyantai aja, nggak ada perasaan apa-apa. Kenapa? Karena gelap. Hal yang sama dengan orang kalau hatinya gelap, walaupun dia melakukan keburukan, sama sekali dia tidak merasakan keburukan itu, enjoy aja dia senang aja. Kenapa? Karena hatinya gelap, dan yang membuat hati itu gelap adalah karena kesedihan dunia. Dan kesedihan ini bisa jadi menjadi salah satu cara kita mengasah rasa akhirat. Karena sebenarnya rasa akhirat itu banyak. Tapi kalau seandainya kita sudah memiliki satu rasa kesedihan, kesedihan kan hanya salah satu rasa. Tapi kesedihan kita, kesedihan akhirat, itu nanti akan nular di rasa-rasa yang lain. Jadi kalau kita bahagia, bahagianya bahagia akhirat. Kalaupun gembira, gembiranya gembira akhirat. Kalaupun kecewa, kecewanya juga kecewa akhirat. Karena kita sudah mampu menjadikan kesedihan kita kesedihan akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Sayyid Utsman Ibn Affan ini menjadi pegangan bagi kita untuk bisa mengasah rasa akhirat melalui menguatkan kesedihan-kesedihan akhirat kita dan menghilangkan kesedihan-kesedihan dunia. Cara menghilangkan kesedihan dunia itu sederhana. Cukup dengan kita mengatakan nggak apa-apa. Pak tadi Bapak dihina loh sama itu tukang parkir itu. Nggak apa-apa. Pak tadi di kantor Bapak difitnah loh, dijelek-jelekan. Nggak apa-apa. Pokoknya kalau sudah arahnya ke kesedihan dunia, lawan dengan kata nggak apa-apa. Karena memang kesedihan dunia itu apa-apa atau nggak apa-apa? Apa kesedihan dunia yang apa-apa? Bisa disebut? Istri bilang, Pak, uang yang dikasihkan Bapak 500.000 nggak tahu Pak. Tadi dibawa pasar kok hilang. Gimana Pak? Nggak apa-apa Bu, namanya juga cuma uang. Insya Allah nanti diganti sama Allah. Ngomong enak ya Bapak Ibu. Tapi insya Allah ini Ramadan ya, segala kebaikan yang kita ucapkan akan menjadi doa yang kita yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.